Ketua BPD ya? Ya, Pak siapa? Pak Romi. Pak Romi. Tahun anggaran 2025 itu apa aja yang sudah dibangunkan dari uang yang sudah cair ini Pak? Uang desa yang sudah cair? Pembangunan. Iya. Kalau pembangunan kayaknya belum ada. 2024? 2024 itu ada bahasanya uang ini, uang apa? Namanya penggantian dari kemarin itu dan dibangunkan talut. Oh, talut. Dusun 7 itu sepanjang 600 meter. Dan ini kemarin itu sudah mulai mau dibangunkan, tapi sudah off lagi. Oh gitu ya. Saya menanyakan kemarin sama kepala desa itu karena dana. Nah, sedangkan pembangunan itu satu pun belum ada. Itu ya. Namanya batu ataupun ininya Materialnya lah ya. realnya itu lah nggak ada. Tidak ada sama sekali. Sementara 2025 sudah lewat. Sudah lewat. Nah, jadi apa namanya, untuk hak Bapak sendiri insentif sudah disalurkan? Belum juga. Belum juga. Berapa bulan tuh Pak? Ya, sama dengan KRK. Sama dengan kawan-kawan yang lain ini ya. Semuanya itu 8 bulan dari tahun 2024. 2024 ya. Jadi apa harapan-harapan kita untuk Pak Kades ini? Ya harapannya kami ini tidak ada menuntut apa-apa. Iya. Hanya menuntut hak kami aja. Iya. Itu aja. Dan juga masalah pembangunan desa di Kedua bisa ya dibangunkan. Iya, ya. Gitu. Itu aja. Kalaupun nanti misalnya nggak bisa disalurkan, itu apa dari insentif, apa dia dari bantuan, apa langkah-langkah kita yang akan diambil Bang? Langkah yang pertama akan kami lakukan, kami akan mengundurkan diri secara massal daripada istilah perangkat desa. Oh iya. Jadi itu aja keputusan. Siap untuk mengundurkan diri dari perangkat desa Pak ya? Perangkat desa. Iya. Semua BRK, RT, BPD, LPM, Untuk apa nama tindakan yang lain? tindakan lain. Mungkin mau melaporkan hal ini ke pihak kecamatan atau Ya, kemana? kalau untuk kecamatan memang pernah saya laporkan. Oh gitu. Apa tanggapan orang kecamatan? Orang kecamatan ya cuman hanya ya itu sama dengan tadi, ya masih ada, tolong sabar dulu. Oh, gitu. Sabar, nanti saya akan konsultasi dengan pihak daripada kepala desa. Itu memang sudah pernah saya menemui dari pihak kecamatan. Oke. Tapi ini real Bang ya? Ya, Nggak ada setting-settingan ya kita ya? iya, Karena ini pengakuan real dari Abang sendiri ya? iya. Siap dipertanggungjawabkan Bang ya? Siap. Sampai dimanapun ya? Iya. Pembangunan tahun 2025. Masalah pembangunan tahun 2005 itu adalah pengaspalan. Iya. Terletak di Dusun 1. Dusun 1. Itu sepanjang 423 km. Dananya sekitar 188 juta. Belum ada sampai sekarang. Fiktif berarti Bang ya? Iya, material. Nah, yang pembangunan yang kedua yaitu adalah rehab Siring Pasang Iya. sepanjang 600 meter. Itu dana Kembali ya. pengembalian di tahun 2024 sepanjang 600 itu. Tapi itu memang sudah pernah berjalan, tetapi sekarang terhenti kembali. Belum selesai berarti Belum Bang? selesai. 2004 itu kan ada pembukaan badan jalan. Ada yang terletak di Dusun 1 sama terletak di Dusun 3. Nah, waktu pas interogasi sama pemeriksaan daripada inspektorat, ketua TPK-nya menyatakan apa memakai alat berat atau tidak. Ya, kata ketua TPK-nya ya tidak memakai. Tidak menggunakan alat Nah, berat. sedangkan di dalam SPG-nya ada menggunakan. Nah, alhasil dari kesepakatan dari inspektorat, dana itu dikembalikan untuk yang alat berat. Nah, dan dialihkanlah aja Siring Pasang Oh, ya, tersebut. Siring Pasang tadi ya? Ya, memang sudah agak berjalan, tapi sekarang berhenti lagi. Siapa ketua TPK-nya itu? Ari Satriawan, Ali Setiawan. Orang dusun mana itu Pak? Dusun 2. Dusun 2. Pemirsa Target News TV, diduga pembangunan dari dana Desa Cahaya Makmur belum optimal, realisasi dana desa 2025 jadi sorotan, asumsi publik BPD Desa angkat bicara. Lampung Utara, setelah menerima informasi dari masyarakat setempat, Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia, DPC Akversi, Lampung Utara, Ashari, bersama tim melakukan investigasi langsung ke lapangan. Dugaan belum optimalnya realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2024-2025 di Desa Cahaya Makmur, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, menjadi sorotan. Pada Selasa, 24 Maret 2026, sekitar pukul 16.55 WIB, tim menemui Ketua Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Romi, di kediamannya di Desa Cahaya Makmur. Dalam keterangannya, Romi menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2025 dinilai belum terrealisasi sepenuhnya. Ia menyebutkan bahwa pada tahun tersebut 2025 hanya terdapat satu kegiatan pembangunan berupa talut di Dusun 7 sepanjang kurang lebih 600 meter. Yang bersumber dari dana pengembalian pembukaan jalan di tahun anggaran 2024. Menurut Romi, minimnya realisasi pembangunan tersebut menimbulkan pertanyaan besar di kalangan aparat desa dan masyarakat.
Untuk tahun 2025, kalau pembangunan kayaknya belum ada sama sekali. Kalau 2024 itu ada bahasanya uang pengembalian kemarin itu yang dibangunkan Talud Dusun 7 sepanjang 600 meter. Kemarin sudah mulai mau dibangunkan, tapi saat ini sudah off lagi. Saya pernah menanyakan lagi sama kepala desa, karena untuk dana, pembangunan belum satupun fisik yang kelihatan dialokasikan. Sedangkan pembangunan itu seharusnya sudah selesai, nyatanya satupun belum ada, termasuk materialnya, ucap Romi selaku ketua BPD. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa terdapat hak-hak aparat desa yang hingga saat ini belum diterima sebagaimana mestinya. Ia berharap agar pemerintah desa segera menindaklanjuti hal tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Terkait dugaan-dugaan. Bahkan berikut, hak saya belum tersalurkan juga. Semuanya 8 bulan dari 2024. Harapan kami tidak ada menuntut apa-apa, hanya menuntut hak kami aja, dan juga masalah pembangunan Desa Cahaya Makmur ini, kalau bisa ya dibangunkan itu aja, sambung Romi. Lebih lanjut, Romi menyampaikan bahwa apabila hak-hak tersebut tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat, ini dirinya bersama sejumlah aparat Desa Cahaya Makmur lainnya mempertimbangkan untuk mengambil langkah tegas berupa pengunduran diri secara massal. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kekecewaan sekaligus dorongan agar pengelolaan keuangan Desa Cahaya Makmur dapat berjalan lebih transparansi dan sesuai ketentuan pemerintah daerah. Jika tidak tersalurkan, langkah pertama kami akan mengundurkan diri semua sebagai aparat desa, tutup Romi. Tim DPC Akversi Lampung Utara mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Desa Cahaya Makmur, Zainal Abidin, dengan mendatangi kediamannya. Namun, belum berhasil karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. Karena upaya konfirmasi langsung belum membuahkan hasil, selanjutnya Akversi DPC Lampung Utara mengirimkan surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi secara resmi ke Kades Cahaya Makmur. Dalam perspektif regulasi, pengelolaan dana desa tahun anggaran 2025. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa penggunaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai dana desa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, APBDes. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201, PMK 07, 2022 juga menekankan bahwa penyaluran dan penggunaan dana desa wajib memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dapat menjadi objek pengawasan oleh pihak berwenang, minta Inspektorat Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Aparat Penegak Hukum APH. Untuk segera turun lapangan periksa menyeluruh dana Desa Cahaya Makmur. DPC Akvers Lampung Utara menyatakan akan terus melakukan upaya konfirmasi lanjutan. Karena hingga berita ini terbit, belum ada tanggapan sama sekali dari pihak Pemdes Cahaya Makmur. Dan kami membuka ruang hak jawab buat pemerintah Desa Cahaya Makmur guna mengklarifikasi terkait adanya aduan dari masyarakat Desa Cahaya Makmur. Dari Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, Tim Media Target News TV Bangsawan Ari melaporkan.